Saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya pernah jualan bambu dan kayu di sebuah pasar yang namanya Pasar Gilingan Solo. Tidak semua presiden atau pemimpin dunia berasal dari lingkungan kaya serta mempunyai latar belakang keluarga yang terpandang dan berpendidikan tinggi. Seperti umumnya manusia, para pemimpin dunia pastinya pernah merasakan lika-likunya kehidupan. Dan ternyata tidak sedikit juga pemimpin dunia yang justru berasal dari kalangan rakyat jelata. Tidak hanya itu, di antaranya bahkan harus bersusah payah berjualan di jalan-jalan sejak kecil lantaran kondisi perekonomian keluarga yang buruk. Dilansir dari berbagai sumber, inilah kisah susah yang pernah dialami oleh 5 pemimpin negara ketika masih berusia muda. Presiden Republik Indonesia. Siapa yang tidak tahu dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 ini? Ia adalah Joko Widodo, sangat melekat di hati seluruh rakyat Indonesia dengan sebutan Jokowi. Lahir dan besar di kota Solo dari keluarga biasa saja, namun kerja keras orang tuanya sebagai pedagang kayu dan bambu di pasar, bertahan hidup dengan berpindah-pindah rumah kontrakan, hal itu justru menjadi inspirasinya hingga kini menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Bukan berasal dari kalangan ingat, bukan pula dari kalangan borjuis. Jokowi bahkan bercerita jika kebahagiaan sekeluarganya sempat terusik saat pemerintah daerah setempat memutuskan menggusur warga di bantaran kali. Kami pernah tinggal di bantaran Sungai Kalianyar, kemudian digusur dan harus mencari rumah kontrakan. Pengalaman ini menumbuhkan tekad saya agar rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami. Waktu Bapak memberimu nama Joko Widodo, Bapak berharap kamu akan jadi laki-laki yang selamat dunia akhirat. Mereka terusir begitu saja tanpa ada perhatian bagaimana kehidupan selanjutnya. Hingga Jokowi sekeluarga terpaksa harus tinggal menumpang di rumah sang paman. Keadaan sulit memaksa mereka harus berjuang lebih keras. Bahkan tiap sepulang sekolah, Jokowi kecil kala itu harus membantu ibunya jualan di pasar. Sementara untuk memperoleh penghasilan tambahan, bapaknya jadi sopir angkutan umum. Alhasil, berkat kerja kerasnya, akhirnya ayahanda Jokowi bisa mendirikan bengkel kayu dan bisa membeli rumah sederhana. Kala itu Jokowi ingin mengikuti jejak ayahanda, membangun bisnis kayu. Hingga pada tahun 1980, Jokowi memutuskan berkuliah di jurusan Teknologi Kayu Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan lulus kuliah pada tahun 1985. Selain pernah bekerja di pabrik kertas di Aceh, Jokowi juga pernah bekerja di pabrik mebel dan akhirnya ia juga mampu mendirikan perusahaan pertamanya yang bergerak di bidang bisnis mebel. Karir Jokowi di birokrasi diawali dengan menjabat Wali Kota Solo sejak 28 Juli 2005 sampai 1 Oktober 2012. Kemudian Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 sampai 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Wakil Gubernur. Terpilih menjadi Presiden dalam pemilihan umum Presiden 2014 dan kini beliau juga kembali menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Perdana Menteri India. Bagi yang pernah membaca profil Perdana Menteri India terkini,
Narendra Modi pastilah sudah paham betul bagaimana perjalanan berat Modi dari kecil hingga akhirnya bisa mencapai kursi kekuasaan India. Meski banyak cerita tentang diskriminasi kasta di India, tetapi nyatanya Perdana Menteri India ini bukanlah berasal dari kelompok kasta tertinggi, melainkan berasal dari golongan other backward class atau kelas mundur lainnya. Modi dan keluarganya hidup miskin dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, Modi pernah berjualan teh di stasiun serta terminal di kota asalnya, Vadnagar, Gujarat. Tidak sampai di situ, perekonomian keluarga yang buruk akhirnya juga memaksa Modi untuk berhenti bermimpi menjadi anggota pasukan militer India. Ketika remaja, Modi tidak bisa meneruskan pendidikan hingga perguruan tinggi. Ia berkelana ke berbagai penjuru India. Rampung berkelana, Modi masih harus bekerja membantu pamannya di kantin perusahaan transportasi milik pemerintah Gujarat, Gujarat State Road Transport Corporation. Bahkan pada awal terjun ke partai politik, Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS, Modi diberikan tugas untuk mengepel lantai. Namun siapa sangka orang yang dulunya tidak bisa melanjutkan kuliah, akhirnya bisa meneruskan pendidikan hingga memperoleh gelar Master Ilmu Seni dari Universitas Gujarat. Modi yang dulunya bertugas sebagai pengepel pun pada akhirnya justru berhasil menjadi seorang Perdana Menteri serta ketua salah satu partai terbesar di India, Partai Bharatiya Janata atau BJP. Vladimir Putin. Ia adalah Presiden Rusia. Tidak hanya dikenal sepak terjangnya sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia, latar belakang kehidupan bagaimana susah dan kelamnya masa kecil Putin ini juga kerap kali diulas oleh media-media internasional. Sebelum lahir pun, orang tua Putin sudah hidup menderita di tengah-tengah Perang Dunia II. Putin bercerita, ayahnya harus pergi meninggalkan ibu dan saudara-saudaranya dengan bertugas sebagai relawan armada kapal selam. Ibu Putin pun kelap kelaparan dan hampir mati selama perang. Salah satu saudara laki-laki Putin juga dilaporkan meninggal lantaran terserang penyakit difenteri. Selepas perang dingin berakhir, ayah Putin pun akhirnya bisa kembali bersama keluarganya. Tetapi kondisi susah tetap melingkup keluarga Putin. Putin bercerita bagaimana ia harus tinggal di apartemen yang sangat kumuh dan kotor di Baskov Land, St. Petersburg. Putin juga bercerita bagaimana saat tinggal di apartemen tersebut, ia kerap berburu tikus lantaran kondisi apartemen yang sangat tidak layak dan menjijikan. Namun siapa sangka anak yang mengejar tikus tersebut pada akhirnya menjadi pemimpin Kremlin serta politisi terkaya di dunia. Selain kerap dinobatkan menjadi figur paling berpengaruh di dunia, Putin juga sering diberitakan sebagai politisi serta presiden terkaya seantero bumi dengan prediksi kekayaan mencapai sekitar 70 USD miliar atau 989 triliun rupiah hingga 150,2 miliar USD atau 2,12 kuart triliun. Recep Tayyip Erdogan. Ia adalah presiden Turki yang kini hidupnya penuh dengan kemewahan. Namun dibalik semua itu, ternyata Erdogan juga bukanlah pemimpin yang berasal dari kalangan elit. Masa lalu Erdogan pernah menjadi pedagang kaki lima. Erdogan pernah menuturkan bahwa saat remaja dirinya pernah berjualan es lemon dan sesamebun atau roti khas Eropa dengan wijen di atasnya di pinggir-pinggir jalan di kota Istanbul. Keluarga Erdogan dikenal sebagai keluarga yang pas-pasan dan pindah ke Istanbul untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang buruk kala itu. Namun kini Erdogan justru berhasil menjadi orang nomor satu di Turki, bahkan hidup sangat mewah di istana senilai triliunan rupiah. Bukan cuma itu, teh yang ia dan istrinya minum saja dikabarkan senilai 1.500 euro atau sekitar 23,8 juta rupiah per kilogram. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Mungkin bagi warga negara Indonesia, nama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in tidak seterkenal rivalnya Kim Jong-un. Padahal kisah masa kecil Moon terbilang sangat menarik untuk seorang Presiden Korea Selatan. Orang tua Moon diketahui merupakan pengungsi yang berasal dari Hungnam, Provinsi Hamgyong Selatan, Korea Utara selama evakuasi Perang Korea.
Saat masih tinggal di Korea Utara inilah keluarga Moon justru mengalami masa-masa sulit lantaran ayah Moon, Moon Yong-hoon, tidak mau menjadi pegawai pemerintahan korun. Yong-hyun lantas memulai usaha dengan berjualan kaos kaki. Tetapi bisnis penjualan kaos kaki yang Yong-hyun tersebut pada akhirnya bangkrut dan hanya meninggalkan utang yang sangat banyak. Ibu Moon, Kang Han-ok, akhirnya mengambil alih tugas sebagai tulang punggung keluarga dengan berjualan pakaian serta briket atau bahan bakar dari batu bara. Kondisi keuangan keluarga inilah yang kemudian membuat masa-masa kecil Moon penuh dengan kesusahan. Bahkan dalam sebuah wawancara, Moon menuturkan bagaimana ia dulu tidak tahu bagaimana cara naik sepeda lantaran sewaktu kecil keluarganya tidak bisa membelikannya sebuah sepeda.